Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai analisis arus kas. Kelompok kami ada saya sendiri, ada Levika Fatikasari, Bimo Febrihan Kalisto, Christopus Aaron Gafra, David Satrio Dharma, Gigi Adiwibowo, dan Hamidah Chandra Dewi. Analisis arus kas. Analisis arus kas merupakan aspek penting dari manajemen keuangan perusahaan karena analisis ini mengungkapkan uang tunai yang tersedia untuk membayar tagihan dan berinvestasi dalam bisnisnya. Analisis ini tidak hanya terbatas pada laba akuntansi yang dapat dipengaruhi oleh pos-pos non-tunai, seperti biaya penyusutan atau penghapusan goodwill. Sebaliknya, analisis arus kas berfokus pada kas perusahaan yang tersedia untuk menutupi biaya operasional, melunasi utang, dan berinvestasi kembali dalam pertumbuhan. Selanjutnya, Oke, selanjutnya pada analisis arus kas ini terdiri dari tiga komponen. Komponen yang pertama yaitu arus kas dari operasi. Bagian ini melaporkan jumlah kas dari laporan laba rugi yang awalnya dilaporkan berdasarkan basis akrual. Beberapa item yang termasuk dalam bagian ini adalah piutang usaha, dan pajak penghasilan yang harus dibayar. Yang kedua adalah arus kas dari investasi. Bagian ini mencatat arus kas dari belanja modal dan penjualan investasi jangka panjang seperti aset tetap yang terkait dengan pabrik, properti, dan peralatan atau APD. Selanjutnya, yang ketiga itu ada arus kas dari pembiayaan. Bagian ini melaporkan transaksi utang dan ekuitas. Setiap arus kas yang mencakup pembayaran dividen atau pembelian kembali atau penjualan saham dan obligasi akan dianggap sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan. Selanjutnya yaitu ada indikator analisis arus kas. Indikator penting dalam analisis arus kas meliputi yang pertama itu ada rasio operasi atau penjualan bersih. Rasio ini dinyatakan sebagai persentase arus kas operasi bersih perusahaan terhadap penjualan bersihnya atau pendapatan dari laporan laba rugi. Rasio ini menunjukkan beberapa banyak dolar uang tunai yang dihasilkan untuk setiap dolar penjualan. Oke, selanjutnya di sini ada arus kas bebas. Arus kas bebas sering didefinisikan sebagai arus kas operasi bersih dikurangi pengeluaran modal. Arus kas bebas yang positif menunjukkan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajibannya, termasuk biaya operasional dan pembayaran dividen. Lalu yang ketiga yaitu cakupan arus kas bebas yang komprehensif. Semakin tinggi presentasinya, semakin efisien perusahaan menghasilkan kas bebas dibandingkan dengan operasinya, yang biasanya merupakan indikasi positif dari kekuatan finansial. Selanjutnya, selanjutnya, Kemudian ada contoh analisis arus kas. Misalnya, Acme Company membuat laporan arus kas yang menunjukkan arus kas di bawah ini. Perusahaan akan menggunakannya untuk melakukan arus kas dasar. Di sini ada beberapa arus kas dari operasinya, yaitu ada pendapatan bersih 400.000, gajinya 65.000, depresiasinya 10.000, sewa kantor 25.000, piutang usaha 15.000, dan arus kas bersih dari operasi 315.000. Arus kas dari investasinya, penjualan peralatan 100.000, pembelian properti 75.000, arus kas bersih dari investasi 25.000, kemudian ada arus kas dari investasi, penjualan peralatannya 100.000, pembelian properti 75.000, dan arus kas bersih dari investasinya 25.000. Laporan arus kas ACME menunjukkan bahwa arus kas bersih untuk periode keuangan tersebut adalah 320.000. Sebagian besar arus kas positifnya berasal dari operasinya. Artinya, ACME menghasilkan persentase pendapatan yang lebih besar dari operasinya.
Oke, baik. Selanjutnya ada keterbatasan analisis arus kas. Yang pertama adalah laporan arus kas menyajikan data masa lalu. Laporan ini mungkin tidak terlalu membantu bagi analisis dan investor yang ingin mengevaluasi investasi dengan tepat. Yang kedua, laporan ini tidak menggambarkan laba bersih perusahaan karena tidak menyertakan pos-pos non-tunai. Laporan laba rugi harus diperiksa untuk menentukan pos-pos tersebut. Dan terakhir, analisis arus kas memberikan gambaran singkat tentang kas yang tersedia di akhir periode, tapi tidak menawarkan pandangan komprehensif tentang likuiditas perusahaan secara keseluruhan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.